Pak Doni dulu, ya kan? Atau kalau nggak Romo dulu sebentar, nggak apa-apa, 5 menit habis itu baru saya. Atau gimana? Iya, Pak Doni yang buka. Saya buka. Romo dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat gembira sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, terlebih para ustadz dan ulama kita yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi ini, serta seluruh jamaah Masjid At-Taqwa. Perkenalan, nama saya Heriko Winner Sitepu. Tadinya sebelum nama itu ada juga 3 huruf di depan, PDT. Itu pendeta gitu kan. Kalau ustadz kan UST. Jadi tadinya namanya Pendeta Heriko Winner Sitepu. Alhamdulillah 3 November 2020 kami bersahadat dibimbing oleh Bapak Kiai Ahmad M. Huda di Petapahan, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Jadi umur Islam saya, Bapak Ibu, baru 1 tahun sebulan lebih. Jadi saya belum punya pengetahuan apa-apa. Yang ada sebagai senjata saya, sebagai kekuatan saya itu, yaitu hanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saya ini masih perlu banyak bimbingan. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, berpusat di Surabaya, dan sudah mulai mengembangkan sayapnya di seluruh Indonesia. Dan saya dipercaya untuk memimpin YPM, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid di Riau, Sumatera Utara, insya Allah sampai ke Aceh. Karena yang saya boleh cerita sedikit, saya ini concern sekarang fokus ke mu'alaf dan duafa. Mungkin Bapak Ibu di sini lihat mu'alafnya ya aman-aman saja gitu. Dan yang ada di tempat kita itu, contoh misalnya ada satu kabupaten di Sumatera Utara, Kabupaten Karo, itu banyak sekali saudara-saudara mu'alaf kita, tetapi tidak terurus. Mungkin Bapak Ibu mendengarnya geli, ketawa, heran gitu. Ada yang sudah 5 tahun mu'alaf bahkan lebih tapi tak sholat. Kenapa? Bukan tak ada masjid, ada masjidnya, tak ada ustadznya. Jadi mohon Pak Kiai, Pak Ustadz, pimpinan pondok pesantren ini, sekarang saja saya butuh 5 ustadz untuk daerah yang pedalaman yang sudah saya datangi. Dan kehidupannya itu ya dari segala bidangnya memprihatinkan gitu. Dari spiritualitasnya, kerohaniannya, kehidupan sehari-hari gitu. Nah, sementara kita diperintahkan ya untuk berbuat banyak ya kepada 8 asnaf, termasuk di dalamnya mu'alaf dan fakir, duafa gitu. Jadi kalau saya semangat, sangat semangat sekali. Makanya saya sampai hari ini
masih berada di seputaran Jabodetabek, ya untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Karo, terkhusus daerah-daerah yang terisolir. Kalau Bapak Ibu lihat di Facebook itu ada yang beberapa waktu lalu ngirim jeruk 3 ton dari daerah Liang Melas, Tanah Karo, itu berdampingan dengan desa terisolir yang saya datangi yang mualafnya itu banyak. Nah, problem mereka itu banyak. Contoh misalnya ada satu desa, masjidnya di atas perbukitan, naik ke atas. Kenapa? Karena pada masa itu babi berkeliaran. Jadi supaya masjid ini aman, harus dibuat di puncak, di atas gitu. Nah, setelah sekian waktu, umur bertambah, jemaahnya ada banyak juga yang sudah lansia, nggak sanggup lagi ke atas. Plus juga ustadznya nggak ada, maka tidak ada aktivitas. Gitu. Jadi saat sekarang ini, kalau didengungkan misalnya ukhuwah Islamiyah, ya itu memang betul-betul kita harus bersatu. Kalau kita tidak bersatu, kita tidak akan punya kekuatan. Makanya kami YPM At-Tauhid itu lahir untuk apa? Untuk membentengi umat. Ini ada Ustadz Dondi, pakar kristolog kita. Nah, dari segala sisi kita harus bisa memerangi pemurtatan itu. Kristologi, ekonomi, bayangin, petani kita, baik itu mualaf maupun yang memang muslim dari sebelumnya, tanam jagung, panen itu 6 bulan. Ada tokehnya, yang memberikan dana, pupuk, bibit, pestisida semua ditanggung, tapi bunganya 5% sebulan. Berarti panen 6 bulan, setiap bulan 5%. Nah, setelah panen dia dapat hasil maksimal seperti apa? Tentu jauh dari maksimal. Nah, berarti kita pun harus bisa bergerak untuk melindungi umat Islam ini dari praktik riba. Kita sudah buat sekarang ini di desa kami, Desa Petapahan Jaya, kita sudah buat pintar. Pintar itu pinjaman tanpa riba. Saya yakin dan percaya di desa kita, di kampung kita ini pasti sudah bebas dari riba semua kan? Alhamdulillah. Biasanya yang sering kena ini kaum ibu. Saya tidak tahu ini kaum ibu ini yang ya alhamdulillah kalau memang tidak kena. Tapi jikalau ada di tempat kita ini, di seputaran desa kita ini jalan praktek riba, kita harus perangi itu. Kita harus gempur itu. Lintah daratnya non muslim yang dihisap darah siapa? Darah muslim. Nah, kita buat pintar pinjaman tanpa riba. Itu dari mana donasinya? Dari saya juga satu pun saya tidak kenal. Karena mereka tanya. Ada beberapa orang tanya, Romo setelah 1 tahun masuk Islam, apa kendala sama Romo? Saya bilang alhamdulillah saya tidak punya kendala. Loh, kok bisa? Ya, buktinya beras kami sampai saat ini masih ada. Alhamdulillah 1 tahun ini kami tidak pernah beli beras. Dan alhamdulillah begitu saya syahadat, besoknya kan sudah tidak pendeta lagi, sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak ada uang masuk, dan sampai detik ini saya ini pengangguran, tidak punya pekerjaan. Loh, dari mana berasnya Romo? Itulah kebaikan dari Allah. Beras sudah mau habis, berapa kilo lagi? Besok pasti ada saja yang datang mengantar beras itu. Sehingga alhamdulillah kami tidak pernah kelaparan. Jadi walaupun senyumnya begini, senyum loh, berarti Romo itu sudah banyak duit, sudah mapan hidupnya. No. Tidak. Jangan lihat casingnya. Saya ini hanya biasa-biasa saja, manusia biasa saja. Makanya kalau ada yang panggil Ustadz, mohon maaf, 1000 kali maaf. Jangan panggil saya Ustadz, panggil Romo saja, udah selesai. Ya. Saya ini rindu supaya kita itu bisa mengimplementasikan, mempraktekkan apa yang dilakukan oleh tauladan kita.
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanpa marah-marah, tanpa ngamuk-ngamuk, tanpa kekerasan, dengan senyumannya, dengan kesabarannya, orang bisa masuk Islam. Berarti kita ini harus bisa menjadi magnet, Bapak Ibu. Ya, harus ada efeknya. Seperti saya tanya kepada saya tidak usah sebut masjid apa, tempatnya di mana. Saya tanya, Bapak Ibu mohon maaf, saya tanya, apa lebihnya kita yang Islam ini dengan yang tidak Islam? Saya tunggu 5 menit, 10 menit, saya tanya lagi. Bapak Ibu mohon maaf, apa lebihnya kita yang Islam ini dengan yang tidak Islam? Enggak dijawab juga. Nah, kalau enggak berani jawab kan itu jadi pertanyaan besar itu. Berarti kita ini bagaimana? Artinya saudara-saudara bahwa kita harus punya nilai lebih, ya. Kalau saya punya semboyan, ini semboyan pribadi saya. Islam adalah jawaban. Islam adalah solusi. Jadi contoh misalnya kita beribadah dalam masjid, oke, masjid adalah tempat kita beribadah berjamaah. Tetapi bukan tidak mungkin dari kebersamaan kita, kekuatan umat di dalam jamaah masjid itu tidak menutup kemungkinan kita bisa menjawab, memberikan solusi untuk setiap perkara dan persoalan umat. Itu yang harus kita lakukan pada saat-saat sekarang ini. Makanya YPM hadir dengan kristolog-kristolognya, ya, Pak Dondi, ada Prof Menahem Ali, ada Bu Etika, banyak tim yang untuk membentengi umat supaya tidak sampai kepada pemurtadan. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara yang aktif di media sosial pasti tahu, ya kan, lihat selalu channel-channel YouTube-nya. Jadi marilah kita perlihatkan bagaimana sebenarnya Islam itu sesungguhnya. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa kedamaian. Saya orangnya agak sensitif. Contoh misalnya, ada entah ibu-ibu atau siapakah masuk ke rumah, saya terganggu itu. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Pak Ustadz, apa ada Assalamualaikum? Ada nggak Assalamualaikum? Ibu-ibu, ini yang paling sering masuk ke rumah orang. Assalamualaikum. Apa yang Assalamualaikum? Nggak ada kan? Jadi berikan contoh yang memang sesungguhnya seperti apa. Assalamualaikum. Datang yang tadi bilang Assalamualaikum, yang di rumah pun sama aja yang menjawab salam. Ini praktek yang mungkin orang anggap sepele, ya, tapi itu memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Alhamdulillah, nggak boleh lama-lama juga lihat kan, kaum ibunya jilbabnya panjang-panjang. Nah, ini enggak, di atas berjilbab, di bawah celananya legging ketat. Nah, kita itu mau menunjukkan apa? Apalagi bapak-bapak, kalau kita ada istri model seperti begitu, wah, imam itu harus tegas menyampaikan. Kalau mode sampai kiamat tetap Bu, mode selalu ada, mode fashion baju segala macam. Tapi bagaimana yang sebenarnya, pakaian yang dianjurkan, kehidupan Islam yang diajarkan, itu yang kita sampaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita ini bisa mencerminkan agama Islam yang kita anut, kita praktekkan, dan orang lain pun lihat, oh ternyata begini ya, yang namanya Islam itu seperti ini. Jadi kita punya nilai magnet berefek kehidupan kita bagi orang lain. Untuk selanjutnya saya rasa sampai di sini dulu pembukaan, pengantar, perkenalan. Nanti Ustadz Dondi bisa meneruskan, dan jikalau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin
menanyakan, Pak, jangan-jangan itu susupan itu, menyusup, palsu. Boleh tanya, ya, supaya kita sama-sama bisa memahami. Sama seperti ada yang protes saya, bilang mana ada Romo pendeta. Nah ini kalau Gus Miftah bilang itu kopinya kurang kental, jalannya kurang jauh. Para kiai kita di Jawa Timur, di Jawa Tengah semua dipanggil Romo Yai. Jadi itu tidak bisa dicaplok oleh satu denominasi agama kalau Romo itu harus dari Katolik. Oh enggak. Romo itu kan bapak. Makanya kalau bapak ibu panggil saya jangan Bapak Romo. Kalau bapak ibu panggil saya Bapak Romo berarti bapak-bapak. Cukup Romo saja karena artinya bapak. Orang Katolik panggil pastor Romo ya monggo silahkan. Di seputaran Borobudur para biksu dipanggil Romo enggak masalah. Para kiai dipanggil Romo silahkan. Karena itu kan konsumsinya umum. Romo artinya bapak. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes, suara saya bagus, kenceng ya? Sini nggak apa-apa ya? Beda kalau mantan pendeta ngomongnya beda ya. Karena saya bukan mantan pendeta, jadi saya ngomongnya nggak bisa kayak beliau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perlindungan dan rahmatnya dan atas nikmat Islamnya. Sampai saat ini kita masih bisa bertemu di tempat ini. Tidak ada yang namanya kebetulan. Untuk pertemuan dua manusia pun tidak ada yang kebetulan. Semuanya pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam hari ini saya punya waktu berapa menit? 40 menit. Nanti bagi dua aja ya, interaktif ya. Biar interaktif jadi lebih panjang. Karena ini perdana saya di sini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya dari DKM ya.